Emosi pedagang kaki lima ini seketika pecah saat tahu gerobak dagangannya akan ditertibkan petugas keamanan PPK Kemayoran di area luar pintu 1 PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Gak usah saya yang beresin. Gak usah saya yang beresin, yang penting kita ini punya barang ini supaya nggak pecah. Pria ini menantang dan mengancam akan melawan jika gerobak dagangannya dibongkar petugas. Ia berjanji akan memindahkan sendiri lapak dagangannya karena khawatir barang dagangannya akan rusak jika diangkat petugas. Pedagang mengaku terpaksa berjualan di atas trotoar karena lapak dagangan yang semula di area dalam PRJ hangus terbakar Desember lalu. Bagaimana Bang ke depannya Bang? Saya akan berusaha sekuat tenaga demi teman-teman saya bisa usaha di sini. Saya akan perang darah di sini. Saya tidak mencuri. Saya bukan teroris Pak Jokowi. Saya mohon bantu bahwa di PPKK ini ada lembaga-lembaga yang tidak perlu pantas dibina dengan negara. Meski penertiban kawasan komplek Kemayoran telah dibantu aparat kepolisian, namun petugas keamanan akhirnya memberikan kelonggaran untuk mencegah keributan berlanjut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Mitra Karya dan Tribuana merobohkan pintu gerbang pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Akibatnya, kericuan antara mahasiswa dan petugas Satpol PP yang berjaga tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator diamankan petugas polisi. Kericuhan berhasil diredam setelah petugas polisi melerai keributan mahasiswa dengan petugas Satpol PP. Segera diusut tuntas kasus perkara atas nama tersangka Surkaryo Teguh yang telah melakukan penyerobotan tanah. Kasus ini sudah bergulir selama 5 tahun kurang lebih, tapi hari ini belum ada tindak lanjut oleh Kejaksaan Negeri Cikarang. Diketahui aksi unjuk rasa ini dilakukan terkait kasus sengketa tanah yang melibatkan salah satu rektor mereka sebagai korban penyerobotan tanah di daerah Bekasi. Para mahasiswa meminta pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera menangkap pihak tergugat yang lolos dari jeratan hukum. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Aldi. Selamat pagi Baby dan Apa selamat kabarnya datang nih? nih di Lapor Polisi. Iya, ada lapor. Kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Baby Kristami. Dan juga saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa Anda akses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu yang pertama ada di Instagram resmi kami di @laporpolisi_inews dan juga @official_inews.tv. Ya, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Kita ke informasi pertama di pagi hari ini. Ada 2 minibus terlibat kecelakaan ini usai menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini diduga mobil hilang kendali nih Baby ketika melaju dalam kecepatan yang tinggi. 2 minibus ringsek usai menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun badan mobil yang menutup sebagian jalan sempat membuat macet. Salah satu pengendara mobil mengatakan peristiwa terjadi saat dirinya tengah melaju dengan kecepatan rendah. Tiba-tiba mobil lain menyalip dengan kecepatan tinggi dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini tengah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Motor, mental kiri pas di samping saya. Dia nyalip
nyalip tadi bang, itu bang, mobilnya? Kayaknya nyalip dari belakang, jadi dia nggak melihat separator tengah. Posisi mobil itu kenceng apa gimana bang tadi bang? Oh, ini kenceng banget. Lagi kenceng banget ya? Iya. Abang tadi nggak sempet, ngerem nggak dapet juga bang? Iya. Saya udah ngerem itu. Nah, di informasi selanjutnya ini juga masih mengenai kecelakaan yang melibatkan seorang pemotor yang oleng dan bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan. Atas peristiwa ini, pengendara motor tersebut tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan bus antar kota jurusan Bojonegoro, Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu siang. Korban pengendara motor tewas terpental ke tengah jalan raya setelah bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan. Korban diduga kurang konsentrasi hingga motornya oleng ke kanan dan melebihi marka. Tabrakan pun tak bisa dihindari. Baik, semula kendaraan bus berjalan dari arah timur ke barat. Sesampai di TKP, muncul kendaraan sepeda motor yang melebihi jalan menuju berlawanan arah, hingga terjadi laka lantas. Bus diamankan ke kantor Satlantas Polres Bojonegoro guna keperluan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, truk kontainer menyeruduk pengendara motor yang dikendarai oleh ibu dan balita di Jalan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Ya, korban balita ini baru berusia 7 bulan, kemudian tewas, sementara ibunya mengalami luka parah di bagian kaki, tangan, dan juga kepala. Petugas mengevakuasi seorang ibu dan balita dari kolong truk kontainer di Jalan Raya Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Ibu yang mengendarai motor bersama anaknya ini ditabrak oleh truk kontainer bernomor polisi L9525UN yang melaju kencang dari belakangnya. Korban jatuh terlindas roda belakang truk, diduga rem truk tidak berfungsi. Korban berusia 7 bulan tewas di tempat, sementara ibunya terluka parah di kaki, tangan, dan kepala akibat terseret kolong truk 10 meter. Keduanya dibawa warga ke rumah sakit terdekat. Kendaraan dari roda 4 lalar ini dari timur ke barat. Terus oleh ke kiri mengenai pengendara roda 2, ibu dan anak. Untuk ibunya sama anaknya, ibunya penanganan dari PMI. Ibunya dibawa masyarakat ke Mujirahayu, sampai Mujirahayu sudah tidak ada. Yang meninggal siapa itu? Anaknya ya? Anaknya korban ibu. Kira-kira usia berapa dan? Usianya 7 bulan. 7 bulan ya. Polisi kemudian membawa sopir truk kontainer ke Polsek Sukomanunggal untuk diperiksa lebih lanjut. Lalu lintas Jalan Raya Sukomanunggal sempat mengalami kemacetan panjang akibat kejadian ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Bacalon Kades Betung 2 Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan di luar rumahnya, Nyaldi. Kondisi korban ini pada saat ditemukan, pemirsa mengalami luka tembak dan sejumlah luka bacok di sekujur tubuhnya. Warga desa Betung 2 Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan ditemukannya calon kepala desa tewas di luar rumah. Saat ditemukan, kondisi sekujur tubuh korban dipenuhi luka bacok hingga luka tembak. Polisi pun bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan calon kepala desa yang ditembak dan dibacok orang tak dikenal dengan menurunkan anjing pelacak. Selain menurunkan anjing pelacak, petugas juga melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Telah terjadi tindak pidana di sini. Tapi kami sudah mengumpulkan saksi-saksi, mengambil keterangan saksi. Kami juga berkoordinasi dengan Polda Sumsel, unit Jatandras, dan koordinasi juga dengan K9 menurunkan anjing pelacak. Untuk sampai saat ini kami masih mengumpulkan data-data. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah Arpani 53 tahun dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang untuk dilakukan autopsi. Sementara hingga kini, polisi belum bisa menyimpulkan secara pasti apa motif terbunuhnya calon kepala desa ini. Dari Sumatera Selatan, tim liputan iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya ini datang dari Lampung, pemirsa. Sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan, Lampung. Ya, penyebab kebakaran ini masih misteri, namun ditemukan bahan bakar minyak di samping kendaraan. Sebuah minibus bernomor polisi BE 1533DA terbakar di Jalan Lintas Sumatera Kalianda, Lampung Selatan, Lampung. Penyebab kebakaran masih misteri, namun ditemukan satu buah jerigen berisi BBM di dekat mobil yang terbakar. Menurut petugas damkar, dugaan sementara mobil terbakar akibat korsleting listrik yang menimbulkan percikan api dan menyambar jaringan. Petugas juga mengimbau setiap pengendara untuk menyimpan alat pemadam atau APAR di dalam kendaraannya. Kendaraan ya ataupun siapapun lah untuk menstandbykan tabung APAR, alat pemadam api ringan. Ya, alat pemadam api ringan ini mampu mengatasi kebakaran yang diakibatkan konsleting listrik, bahan bakar yang terbakar, ya, dia mampu untuk melakukan pemadaman. Akibat kejadian ini, sopir kendaraan menderita luka bakar dan kerugian materi mencapai 80 juta rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, Kapolres Jakarta Selatan dan Karopaminal Polri dinonaktifkan buntut kasus kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Tim khusus juga menemukan rekaman CCTV ini yang sebelumnya sempat dinyatakan rusak. Berikut keterangan pers Kadif Humas Polri selengkapnya. Untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kabari memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Dirpidum. Pada hari ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, mohon maaf. Sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirpidum yang menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya, dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Yang untuk waktu pelaksanaan dan teknisnya nanti Pak Dirpidum yang menyampaikan. Yang ketiga, ya, saya sampaikan temuan yang ketiga bahwa tadi saya sampaikan bahwa tim ini bekerja maksimal. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Pemirsa, seorang ibu tega menjual keponakannya sendiri yang masih berusia 8 bulan seharga 30 juta rupiah, Aldi. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.